Halo coy, gua hari ini jadi gamer lagi coy ya. Akhirnya ada video baru lagi ya. YouTuber yang sangat konsisten ya. Seminggu upload 3, kalau lagi rajin, kalau enggak upload sebulan sekali. Seperti biasa, kalian udah lihat di screen kalian masing-masing ya. Gua lagi kena MMO banget nih. Karena di maraton gua benar-benar capek dan juga bukan capek sih, apa namanya? Kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain tuh, lagi gabut tuh, gue lagi nyari game. Ini gue lagi kepikiran soal MMO nih, Ragnarok Origin Classic. Langsung aja nih. Gue main di Frontier 4 BTW. Biasa, jobnya sniper. Kok jobnya sangat-sangat kreatif dari dulu sniper. Karena gue suka banget sama sniper. Oke, sebentar, gue balik dulu ya. Banyak orang farming. Balik dulu. Oke, sebentar ya. Sebelum kita masuk game ya, gue pengen cerita-cerita sedikit ya. Gue tuh termasuk orang yang lumayan lama nih main MMO ya. Kalian tau lah, beberapa RO sudah gue mainkan. Ini suara gede banget, bentar ya, jadi nggak kedengeran gue ngomong apa. Sebentar. Set. Mana ya audionya? Audio. Oh, ini dia. Bisa kita matikan dulu musik bola dikit-dikit tipis-tipis. Master kita kecilin. Oke. Nih, gue udah cukup lama nih main MMO ya, dari grinding sampai santai banget. Terus ada fase dimana progress tuh kayak nggak sepenuhnya tuh gue puas atau nggak ada di tangan gue lah. Kalau macam kayak udah top up lah, udah grinding, tapi kayak gue nggak puas sama karakter gue gitu. Bukan gara-gara effort sih, tapi ada faktor X lain aja. Kayak ada faktor-faktor lain. Tapi bukan gara-gara game RO ini jelek. Emang desain MMO tuh beda-beda aja tiap game. Tapi selalu kalau main MMO ya, terutama Ragnarok ya, selalu ada rasa ingin kembali, Jing. Ini juga sempat gua bahas nih pas gua lagi live. Gua kan sempat live 2 kali nih pas selama maraton. Pas live RO ini, gua juga sambil main Ragnarok Classic ini, ROC ini, sambil ngobrol sama kalian kan. Terus gua notice beberapa hal yang sangat menarik, terutama di dalam game ini, oke? Di beberapa RO sebelumnya, kalau misalnya kalian perhatiin, atau misalnya MMO yang lain, itu tuh makin tinggi lo spend, progress tuh makin gak kekejar. Jadi semakin lo top up, bisa gue bilang pay to win lah ya. Semakin lo top up tuh semakin lo jago, dan juga semakin lo progressnya gak kejar. Tapi yang gue suka, kenapa gue memutuskan untuk bermain ROC, dia gak kayak gitu. Progresnya tuh lebih dibatesin. Memang ada top up-nya. Ini kayak monthly pass nih. Jadi tuh apa-apa tuh beli tuh pakai ini nih. Pakai ini coy. Tuh, pakai koin ini. Gold coin. Nah, gold coinnya ini seminggu lu cuma bisa beli 6 biji. Itu sekitar 1,2 jutaan atau 1,5 ya. Dan sebulan cuma 4. Jadi sebulan tuh lu maksimal banget keluarin duit tuh 6 juta buat progress char lu. Jadi gap antara WoW sama F2P itu nggak jauh, benar-benar nggak jauh, nggak terlalu ekstrim. Pasti ada gap ya, tapi nggak sesignifikan itu. Terus gue berasa ya, kemarin walaupun gue udah top up, gue kan ada skip beberapa event, walaupun gue udah top up, dan gue sempat kayak kemarin tuh ada event kayak PvP gitu kalau nggak salah. Apa namanya, DD deh. Coba kalian komen DD tuh apa, gue lupa singkatannya. Itu mekaniknya tuh bener main, dan gue bener-bener bego karena udah nggak terlalu lama main ya, belum terlalu pelajarin banget, benar-benar kalah sama orang yang nggak top up coy. Jadi benar-benar nggak ngaruh gitu. Mau kata equip gue mungkin udah gue pamerin dulu sih coy, kata gue ya. Senjata gue udah plus 15 ya. Tapi kemarin yang gue seselin kan, ini gue cerita sedikit ya. Ini shop kan gue bisa beli bulu light sama dark. Gue salah tuker anjing. Gue bukannya tuker ke light sama dark, gue malah tuker ini jadi ginian anjing. Gue harus nunggu hari Senin lagi, kan capek ya. Cuma jadi seru gitu, karena progresnya lo harus nunggu, nggak bisa langsung lo sehari kelarin gitu lo gara-gara lo top up. Jadi secara kompetisi tuh lebih seru. Nah ini sekarang buat yang kalian, ya pasti kalian tau lah. Gue sekarang di Frontier 4, di sini tuh gue satu guild sama Dilan, sama Grace juga. Kalau nggak salah ada Apip juga, dan teman-teman yang lain yang mungkin gue belum ketemu. Tapi di game gue udah ketemu beberapa teman gue yang lain. Gue di Frostguard, terus gue pakai job sniper.
Nah ini gue nggak tahu, gue minta bantuan kalian juga. Apakah bener nih build gue nih Agi 99, ini gue lagi mau naikin look sampai 99 baru sisai ke Dex gitu. Terus untuk skillnya biasa ya, kalau first jobnya gue naikin di double strafe, pulse eye, vulture eyes, jadi yang pokoknya yang skill pasifnya deh, skill buff. Nah untuk di hunternya gue naikin Steel Crow 10, Blitz Beat ini 9 gara-gara gue ngambil Steel Crow 1, Falcon Mastery 1, Beastbane 10, Windash 10. Nah, di sniper gue naikin True Sight, Windwalker, Arrow Training, Refine Double Strafing, sama Burst Claw. Nah, nanti kalau udah 40 gue bakal naikin Burst Claw 2. Jadi gue tipenya tuh yang attack speed lah. Tapi masih explore juga buat cari mana yang lebih sakit, mana yang enggak ya. Ini sekalian gue mau quest nih harian sebelum daily gue. Nah, untuk senjata gue belum terlalu banyak. Jadi kayak beberapa kadang gue masih suka ke skip gitu coy. Wah, dapat MVP card lumayan. Kayak event-event ini masih suka ke skip karena gue masih maraton kan, tapi cukup. Nih, kayak kadang gue masih daily retrieval juga buat ngeklaim. Bayar ada koin. Levelingnya juga cepet banget. Walaupun gue kadang skip sehari 2 hari, tapi gue sama server level limitnya nggak beda jauh. Tapi pengen sering main ini, dan kalau misalnya memang ada kesempatan live, gue pengen live sih, sumpah seru banget gitu loh. Kemarin cobain MVP-nya kayak nostalgic sekali. Tapi dari semuanya yang gue respect dari ROC ini, mereka tuh benar-benar dengerin komunitas banget. Benar-benar kayak ada effort lah buat dengerin komunitas. Karena mungkin di RO sebelumnya itu gapnya terlalu jauh antara WoW dan juga F2P. Ini benar-benar support semua player banget termasuk F2P. Bahkan dia bikinin turnamen 5 versus 5. Nih, 5 versus 5 tier cup ya kan. 5 versus 5 mode, ini hadiah $1 juta coy, ya kan? 10 player squad 5 versus 5 mode. Event detail kalian bisa cek di websitenya rocasia.com, semuanya ada tuh. $1 juta, berarti sekarang hampir 17 miliar guys. Dan nggak top up-nya nggak banyak untuk ikutan ini gitu loh. Dan nggak top up pun bisa gitu. Jadi menurut gue ini review game RO gue ini bukan soal kayak ini game lebih bagus atau enggak, tapi ROC ini menurut gue, Hanes review gue, dia alternatifnya apa ya? Dia mempunyai approach yang berbeda. Kalau lu cari MMO yang lebih balance, gue ngomongnya lebih balance ya, bukan purely balance, tapi lebih balance yang gapnya nggak terlalu jauh, bahkan dekat sekali dan fair. Lo bisa jadiin ROC ini jadi sebuah opsi. Dan kalau misalnya kalian memang sudah bermain, mungkin di server apa, kalian boleh komen di bawah, terus kasih tahu gue juga pengalaman kalian seperti apa. Bantu gue juga untuk build sniper. Katanya ada beberapa orang yang bilang sniper ini buildnya beda-beda. Nah, coba komen di bawah, gue mau dengerin. Gue pengen build sniper gue juga lebih sakit. Dan kalau misalnya kalian belum download ROC, boleh langsung aja download ROC di deskripsi box di bawah. Dan main sama gue di Frontier 4. Kita seru-seruan bareng, nostalgic bareng. Nah, itu aja sekian dari gue. Terima kasih coy.